Lebih jelasnya kita langsung bergabung dengan jurnalis NTV Maulana Iqbal yang berada di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta bersama juru kamera Indarmawan Hardade. Selamat siang Iqbal, kapan paripurna DPR akan digelar? Ya, selamat siang Helmut dan juga pemirsa. Memang rapat paripurna ini dijadwalkan akan dilaksanakan pada esok, yaitu Kamis 20 Maret 2025, di mana dalam rapat paripurna ini akan dibahas sejumlah pembahasan terkait salah satunya yaitu tentang revisi Undang-Undang TNI, di mana pada hari Selasa kemarin ini sudah disetujui pada tingkat pertama dalam rapat pleno antara Komisi 1 DPR RI bersama dengan pemerintah yang dalam hal ini diwakilkan oleh Menteri Hukum Supratman Andi Aktas. Dan memang dalam proses pembahasannya ini menuai kontroversi begitu. Dan jika kita coba tarik ke belakang bagaimana pada tanggal 14 dan 15 Maret 2025 di mana Komisi 1 DPR RI ini sempat menggelar rapat di sebuah hotel di Jakarta Pusat, yaitu di Hotel Fairmont, yang tentu saja hal ini menimbulkan kritikan keras begitu dari kalangan masyarakat sipil, dan sempat juga dilakukan penggerudukan oleh masyarakat sipil terkait dengan proses pembahasan revisi undang-undang di sebuah hotel ini. Dan memang akibat dari proses yang dilakukan di dalam hotel ini menyebabkan kekhawatiran masyarakat terkait dengan pembahasan yang dilakukan secara terburu-buru dan tidak transparan. Namun demikian, pembahasan ini terus berlanjut sampai dengan hari Selasa kemarin, yaitu pada 18 Maret yang dilakukan rapat pleno antara pemerintah dengan DPR RI. Dan dapat kami informasikan sejumlah poin-poin penting. Setidaknya terdapat 3 pasal yang direvisi dalam Undang-Undang TNI. Yang pertama adalah terkait tentang batas usia pensiun, di mana bagi para prajurit ini diusulkan untuk berubah batas usianya menjadi batas usia pensiun maksud kami menjadi 55 tahun. Dan bagi perwira tinggi ini akan dirubah bergantung pada tingkat jabatannya, seperti misalnya bintang 1 ini rubah batas usia pensiunnya menjadi 60 tahun, sementara untuk bintang 2 61 tahun dan bintang 3 62 tahun. Sementara untuk Jenderal TNI atau bintang 4 ini dirubah batas usia pensiunnya menjadi 63 tahun dan dapat diperpanjang maksimal 2 kali sehingga dapat mencapai usia pensiun 65 tahun dengan ketentuan dari keputusan Presiden. Dan selain itu juga terdapat revisi pada pasal terkait dengan tugas dan fungsi dari TNI di dalam operasi non-militer, diantaranya yaitu membantu dalam proses perlindungan ancaman cyber, lalu yang kedua adalah menyelamatkan WNI dan kepentingan nasional di luar negeri. Dan selanjutnya yang ketiga adalah penanggulangan atau bantuan mengenai masalah penyalahgunaan narkotika. Namun demikian terkait dengan poin penyalahan narkotika ini sudah dibatalkan dalam rapat pleno kemarin, sehingga hanya 2 usulan yang disetujui dari rapat antara Komisi 1 dan pemerintah. Selanjutnya adalah yang paling menjadi sorotan publik akhir-akhir ini, yaitu terkait dengan jabatan prajurit aktif pada sejumlah kementerian dan lembaga, di mana dalam undang-undang yang berlaku sekarang ini terdapat 10 kementerian dan lembaga, dan dalam rapat atau revisi undang-undang diusulkan sebanyak 15 lembaga, sehingga terdapat 5 tambahan pos baru, yakni BNPB, Bakamla, BNPP, BNPT, dan Kejaksaan Agung. Sementara usulan dari pemerintah ini terdapat 6, yaitu satu lagi adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan. Namun demikian dalam rapat pleno ini sudah dibatalkan terkait dengan penetapan atau pos di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dan tentu penambahan pos-pos ini menjadi kontroversi juga dan polemik bagi yang dibicarakan di masyarakat, di mana dalam penambahan pos Kejaksaan Agung dan juga Kementerian Kelautan ini dinilai tidak pada tempatnya begitu, karena memang penambahan pos ini di luar dari bidang pertahanan dan keamanan, sehingga dalam usulannya hanya diterima satu, ya ini Kejaksaan Agung, di mana disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad bahwasanya penambahan Kejaksaan Agung ini masih berkaitan dengan tugas dan fungsi TNI, yaitu dalam
profesi sebagai jaksa agung muda pidana militer. Dan memang terjadi berbagai polemik dan dinamika terkait dengan proses revisi undang-undang ini. Salah satunya adalah penolakan dari koalisi masyarakat sipil yang sempat juga melakukan penggerudukan terhadap sidang atau rapat yang berlangsung secara tertutup di sebuah hotel di kawasan Jakarta Pusat antara Komisi 1 dengan pemerintah. Dan dalam rapat yang berlangsung ini disampaikan juga kekecewaan dari masyarakat dan kekhawatiran terkait dengan proses atau pembahasan yang berlangsung secara tidak transparan dan terburu-buru. Selain itu juga terdapat penolakan dari koalisi akademisi, yaitu koalisi dosen, yang khawatir apabila nantinya TNI diberikan kewenangan melalui revisi Undang-Undang TNI ini, TNI nantinya akan bisa membatasi buku-buku akademik yang bertentangan dengan ideologi Pancasila. Dan di sisi lain, ini terdapat dukungan juga, yaitu seperti misalnya dukungan dari Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad, yang mengatakan bahwa pembahasan terkait dengan RUU revisi Undang-Undang TNI ini sudah dilakukan selama beberapa bulan terakhir oleh Komisi Bidang Pertahanan. Sehingga dirinya juga menepis anggapan bahwasanya revisi ini dibahas atau dilakukan secara terburu-buru dan tidak transparan. Selain itu juga Menteri Hukum Suparman Andi Aktas juga menegaskan bahwa sejumlah kementerian dan lembaga yang ditambahkan yang dapat diisi oleh prajurit aktif TNI ini masih berkaitan dengan bidang pertahanan, sehingga sejumlah jabatan lainnya yang di luar dari instansi yang sudah ditetapkan ini, perwira atau pejabat dari TNI aktif ini harus mundur dari kemiliteran. Ya, baik Iqbal, rancangan undang-undang revisi di TNI akan dibahas esok dalam paripurna. Dan terima kasih laporan langsung Anda, jurnalis NTV Iqbal dari Kompleks Parlemen DPR.